Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Rizal di Kita Belajar Bersama ya. Channel ini memang akhir-akhir ini banyak menyajikan hal tentang belajar ya. Semoga dengan video sederhana ini bisa membantu menambah wawasan kita. Sekarang kita masuk pada tematik kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran ke 4, 5, dan 6 sekaligus. Ya, kita mulai saja pembelajaran 4, yaitu menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat: yang pertama, memahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Membantu nenek menyeberang jalan merupakan salah satu sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo, sebutkan sikap-sikap lainnya yang menunjukkan sikap sila kedua Pancasila. Materi berikutnya, luas dan keliling bangun datar gabungan. Bangun datar gabungan adalah bangun datar yang terbentuk dari beberapa bangun datar sederhana. Sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan luas dan keliling bangun tersebut. Bangun datar gabungan diuraikan menjadi beberapa bangun datar yang lebih sederhana. Nah, sekarang di sini ada bangun datar gabungan, kita bagi menjadi dua bangun, yaitu menjadi bangun persegi yang atas, yang A, yang B menjadi bangun persegi panjang. Luas bangun datar gabungan adalah luas A ditambah luas B, sama dengan luas persegi ditambah luas persegi panjang, sama dengan 5 meter dikali 5 meter ditambah 15 meter dikali 4 meter. Jadi luasnya adalah sama dengan 25 meter persegi ditambah 60 meter persegi sama dengan 85 meter persegi. Jadi luas bangun datar gabungan tersebut adalah 85 meter persegi. Masuk ke pembelajaran 5, menyelesaikan masalah yang berkaitan luas dan keliling bangun datar. Perhatikan contoh berikut. Ibu akan menyiram kebunnya yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter. Setiap meter persegi membutuhkan 3 liter air. Berapa banyak liter air yang dibutuhkan untuk menyiram seluruh kebun? Nah, sekarang penyelesaiannya, luas kebun sama dengan luas persegi. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi, maka 6 meter dikalikan 6 meter sama dengan 36 meter persegi. Banyaknya air yang dibutuhkan sama dengan 36 meter persegi dikalikan 3 liter sama dengan 108 liter air. Berikutnya, kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut. Kegiatan yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Kegiatan kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Kegiatan ketiga, kangkung siap diantar ke pasar-pasar. Jadi di situ ada 3 kegiatan: tanam, sekaligus dirawat, kemudian panen, kemudian dipasarkan. Yang keempat, kegiatan keempat, kangkung dijual kepada pembeli. Kegiatan kelima, kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Nah, itu ada 5 kegiatan ya. Sekarang sebutkan tahapan-tahapan apa saja yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita lanjutkan materinya, yaitu apresiasi terhadap gambar pemandangan. Perhatikan gambar berikut. Contoh apresiasinya, hasil gambarnya bagus.
Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Coba berilah apresiasi terhadap hasil karya temanmu. Masuk ke pembelajaran 6, yaitu memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ayo carilah sebuah cerita, kemudian tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Pesan moral itu adalah sebuah pesan yang baik yang disampaikan melalui sebuah cerita. Ya, mungkin insya Allah akan kita buatkan video khusus. Kita mungkin bisa bedah buku atau bedah cerita. Nah, dari situ kita bisa ambil pesan moral dari cerita tersebut. Mungkin itu lebih mengena ya. Kita lanjutkan saja sekarang. Membedakan sikap baik dan tidak baik. Berikut contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menurut sila ya, Pancasila. Menurut sila ke-1, contoh sikap baiknya menghormati sesama umat beragama, dan contoh sikap tidak baiknya tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Ya, menurut sila kedua, untuk pengamalan sila kedua. Contoh sikap baiknya menolong teman yang kesusahan. Contoh sikap tidak baiknya sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Jadi ketika kita sombong dengan barang yang kita miliki, berarti kita belum mengamalkan Pancasila sila kedua. Kemudian sila ketiga, sikap baik menggunakan produk-produk dalam negeri. Contoh sikap yang tidak baik mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Nah, akhir-akhir ini banyak budaya asing yang akhirnya ditiru oleh anak-anak atau orang Indonesia, padahal itu bertentangan dengan budaya Indonesia. Contohnya cara berpakaian, cara bergaya, cara bicara, dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk ke sila yang keempat. Contoh sikap baiknya menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Contoh sikap tidak baik memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya, atau istilahnya otoriter lah. Hanya mau pendapatnya sendiri yang diikuti, tapi nggak mau menerima pendapat orang lain. Itu berarti belum mengamalkan Pancasila sila yang keempat. Sekarang sila yang kelima, contoh sikap baiknya membiasakan hidup hemat. Contoh sikap tidak baiknya memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya dihabiskan untuk main game, beli kuota internet untuk main game online dan lain sebagainya. Itu berarti belum mengamalkan Pancasila sila ke-5. Kita bisa ambil sikap-sikap baik dan kita laksanakan. Nah, kemudian contoh sikap yang tidak baik tidak perlu kita laksanakan. Demikian pembelajarannya sudah selesai. Semoga video pembelajaran singkat ini bisa membantu adik-adik semua dalam belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. Walaupun video ini sedikit, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.